Foodies, yang namanya menu nasi ayam itu udah kayak standar semua rumah makan ya. Tapi di daerah selatan Jakarta nih, ada loh warung yang jual nasi ayam kok ya, tapi ngantrinya wadidaw. Ini kayaknya viral bener. Padahal cuma nasi dan ayam loh ini Foodies, tapi kok bikin jagat maya heboh. Saking hype-nya, Kino sampai rela nih dia datang jauh-jauh ke warungnya buat ngekepoin. Cus, kita ikutin yuk. Halo Foodies, apa kabar? Ketemu lagi sama saya Rizky Kinos. Kali ini saya berada di daerah Casablanca. Tuh, di belakang ada mall gede banget. Pasti tahu lah nama mallnya, ya kan? Nah, tapi di sini saya bukan mau belanja, saya mau kulineran. Tapi murah banget. Kayak cuma 20 ribuan. Penasaran nggak sih? Yuk, ikutin saya. Let's go. Nah, Foodies, kayaknya ini nih tempatnya nih. Harta karun yang tersembunyi di kawasan mall. Yang ini nyempil, tapi katanya kok bisa viral tuh seperti apa gitu. Di pojok banget, di gang, tapi yang ngantrinya nggak kaleng-kaleng. Wah, ini sih ngantrinya beneran ampun deh, ada aja yang muncul ya. Penjual itu sampai ketutupan begitu Foodies. Ayo, kelihatan gak tuh mana yang jual Foodies? Nama kedai yang lagi rame ini Warung Emak Feni. Lokasinya ada di samping mall besar di daerah Casablanca. Jualannya ada nasi, ayam, martabak telur, dan yang favoritnya nih sambal terasi dabu-dabu. Nah, yang bikin viral Foodies karena ukuran ayamnya jumbo-jumbo banget dan harganya tuh kelewatan sih murahnya. Satu porsi nasi ayam cukup 16.000 Foodies. Sadis nggak tuh? By the way, Kinos nggak bisa masuk nih Foodies, harus antri dulu dia soalnya padat banget ini yang nunggu. Nggak apa-apa ya, kita sabar-sabar dulu ya. Asik, sekarang gilirannya Kinos nih Foodies. Just jangan lama-lama ya, nanti bisa diserobot lagi. Nah, berhubung ini ngantrinya pol, mending Kinos bantuin si Emak aja kali. Ya kan, siapa tahu nanti jadi lebih cepet. Namanya juga usaha ya Foodies. Mak, pesen dong. Pesen apa, Say? Ayam yang paha. Iya, Sama katanya ada martabaknya, Mak. ada, Say. Satu ya, ayam satu sama martabak satu. Tapi boleh nggak, Mak? Saya bantuin Mak bikin gitu sambal sama martabaknya gitu. Boleh? Boleh dah, Yi. Iya. Nah, kalau Foodies perhati ini, si emak dari tadi tuh ngulek aja. Karena emang semua ayamnya udah digoreng dari rumah Foodies. Dan baru deh tuh bikin sambelnya yang live alias langsung di depan pemirsa. Maksudnya pembeli ketika ada yang pesan. Sambal ini nih Foodies yang jadi magnetnya para pembeli. Sambal terasi dabu-dabu. Jadi yang bikin spesial dari sambelnya tuh bener terasinya ya, Mak? Mana ada terasinya nggak? Kasih saja. Oh, nih. Mak, panas, Mak. Nih, Mak, tuh. Terasi tuh. Oke. Cabenya gendut-gendut, Foodies. Wih, gimana nggak pedes nih? Gak heran deh ya kalau di sini sambalnya satu level aja. Level pedesnya itu emang nyelekit membara di mulut. Soalnya bikinnya segambreng begitu Foodies. Nah, sekelas info just for you, sambal dabu-dabu tuh sebenarnya tidak menggunakan terasi. Tapi di warung Emak Feni ini kok sambalnya dikasih terasi tuh, supaya makin lazis pastinya Foodies. Nggak hanya cabenya yang gemoy, terasi dengan aroma khasnya ini juga jadi primadona di sambalnya. Inilah penyebab lidah jadi nggak berhenti ngunyah tuh, saking enaknya. Udah, Mak, lanjut nih, Mak. Terus berikutnya apa nih? Bikin martabak apa gimana nih? Oh, dituangin minyak goreng. Padahal ya bikin sambalnya belum selesai loh Kinos. Idih, kamu udah gak sabar aja mau icip-icip. Rawit yang sebelumnya sudah digoreng masih disiram minyak panas lagi nih Foodies. Lanjut diulek, terus beri penyedap dan bawang putih mentah. Dari bahan sambalnya aja udah bikin ngiler ya. Sambal terasi dabu-dabunya udah ready, oke tinggal balur di atas ayam crispy sambil digeprek-geprek manjalita ya. Nah Foodies, ayamnya udah kelar, next kita bikin dulu deh isi menu kedua, martabak telur. Bikinnya sederhana aja kok Foodies, pertama-tama pecahkan telur ayamnya dulu baru campur dengan makaroni. Apa yang berbeda? Yang berbeda adalah ternyata pakai makaroni. Makaroni dan kulit lumpia. Pakai kulit lumpia gorengnya. Jadi biar tetap cantik. Kayak? Kayak yang ganteng yang bener. Asik. Oke, masukin, Kak. Masukin di tengah dulu, udah cebur. Oke. Ya. Terus? Udah, dilekit, Say. Oh. Cantik deh. Ditilep, Mak. Ya.
Nah, gampang kan bikinnya? Setelah kulit lumpianya dilipat, tunggu hingga martabaknya kecoklatan. Smells good. Okidoki, ayamnya udah, sambalnya juga udah selesai, martabaknya rapi. Nah, berarti saatnya kita icip-icip time. Kalau dari tampilan luarnya ini kayaknya sederhana ya. Tapi soal rasa, coba deh langsung kita tanyain ke Kinos. Come on, spill dong Kinos. Ini pakai sambalnya itu sambal terasi dabu-dabu. Ini menurut saya perpaduan atau kombinasi yang lumayan unik. Karena dabu-dabu itu kan, setahu saya ya, itu kan aslinya dari Sulawesi. Harusnya nggak pakai terasi, seger gitu sifatnya. Tapi ini pakai terasi. Menarik, kita coba ini langsung. Ayo deh Kinos, cobain martabak sama sambalnya. Tapi sebentar, Kinos pakai sarung tangan plastik bukan buat gaya-gayaan loh ya foodies. Warung ini emang nyediain sarung tangan untuk semua pembeli. Kata ibu sih ini biar tangan nggak kepanasan dan baju juga nggak kotor. Oke, lanjut kita suap. Jadi sejujurnya ilmu kebal pedas gue tuh nggak terlalu tinggi gitu ya. Tapi demi foodies semua nih, bismillahirrahmanirrahim. Pedas, foodies. Benar ya foodies, pedasnya nampol. Cabai rawitnya ajib bener, itu nyamber rasanya di lidah. Gak hanya pedas, rasa sambalnya juga sedap loh. Tahu lah ya siapa yang bikin raos yes? Ini dia, terasi. Bumbu satu ini emang magic banget sih bikin makanan jadi menggiurkan. Setuju ya foodies? Jangankan makanan, terasi ketemu sama cabai aja kayak udah kawin banget. Rasanya unik bingo. Ada gurih asin dari terasi, pedas dari cabai dan sedikit manis dari penyedapnya. Menyatu banget bikin lidah gak berhenti goyang. Sambal terasi dabu-dabu. Menarik. Nah, tapi buat teman-teman yang misalnya kurang suka nih sama terasi, nggak usah khawatir karena terasinya menurut saya ini nggak terlalu ganggu. Berasa di lidah, tapi biasanya mengganggu itu kan aromanya. Nah, ini aromanya tuh masih aman. Aroma khas dari terasi yang sedap foodies, jagonya sih buat memojokkan indera penciuman kita. Ditambah ada cita rasa sambal terasi dabu-dabunya ini, aduh mesra bener kayaknya di lidah. Benar-benar definisi kenikmatan yang hakiki. Dan menariknya, cabai dan terasi itu selalu cocok ya disandingkan sama lauk apa aja. Kalau di sini duet sama martabak telur kayak rasanya maut bener. Next kita cobain juga yuk Kinos si trending itemnya nih, ayam goreng crispy. Gurihnya dapet, pedasnya dapet, asinnya dapet dari ayam dan juga martabaknya. Belum lagi tambah sempurna dengan crispy dari ayam dan juga martabaknya. Bikin susah berkata-kata ya Kinos. Speechless. Daging ayamnya yang lembut, kriuk renyah dari kulitnya, bersatu apik di lidah kayak jadi seru bener. Belum lagi dicocol sama sambalnya. Widih, mantul. Ukuran ayamnya yang big size juga bikin kita puas bener pastinya. Auto kekenyangan lah, ini kayaknya judulnya makan di sini ya. Baluran sambalnya juga nggak berlebihan loh foodies. Cukup lah itu untuk menghabiskan satu buah ayam crispy. Tapi ngomong-ngomongin sambal nih, Kinos masih sanggup nggak ya? Mungkin saya nggak terlalu kuat pedas gitu, nggak usah khawatir, tinggal diakalin dengan ya mungkin sambalnya bisa dipisah atau jangan terlalu banyak. Tapi so far aman lah, ngomong aman tapi sambil kepedesan dan bercucuran keringat. Ini menandakan nikmat foodies. Ayo foodies yang ngiler, cheers, datang aja langsung ya ke daerah Casablanca. Dijamin bikin kenyang dan ini ramah banget harganya di kantong foodies. Harga per porsinya itu receh, nasi ayam martabak totalnya cuma 23.000 aja. Nah, kurang mantap apa tuh? Tapi kalau foodies mau kesini jam-jam makan siang ya. Soalnya tuh si ibu baru buka sekitar pukul 12 siang hingga pukul 10 malam. Nikmat banget. Intinya nih foodies, makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Sikat, lanjut makan. Foodies, kebayang gak sih kalau ada orang Bekasi yang kepengen makan lumpia Semarang? Aduh, susah bener ini ngidamnya. Secara kan jauh bener tuh Bekasi ke Semarang, iya kan?
Nah, sini warga sekitar Bekasi yang aku sayang. Dan kamu yang lagi pada lapar, kita ikut yuk ke Jalan Margahayu. Tuh, Ferilanda nemu lumpia Semarang yang rasanya tik-tik otentik. Foodies, sekarang saya masih ada di daerah Bekasi Timur. Dan tadi pas lewat kebetulan ngeliat abang-abang jualan lumpia Semarang. Nah, kalau dilihat-lihat sih ukurannya gedong juga nih, cukup ngenyangin ya foodies. Jadi lumpia emasnya ini lumpia Semarangnya ada isi rebung sama suwir-suwir daging ayam ya. Wah, pas banget nih. Mirip kayak lumpia Semarang yang ada di kota aslinya foodies, ini dari bentuk dan juga isiannya emang mirip banget sih. Nggak cuma itu, isian dan juga pelengkapnya itu sama. Ada lengkil alias daun bawang dan juga sausnya. Ini sih mirip banget nih sama lumpia Semarang asli. Aduh, bikin ngiler nggak tuh? Lumpia yang dibawa ini udah jadi semua foodies, tinggal goreng selama 5 menit. Nah, kalau ada coklat kemasan langsung angkat. Meski cuma jualan pakai motor kayak begini, tapi lumpia yang satu ini laris manis loh. Sehari bisa terjual 70 sampai dengan 100 buah. Nah, foodies, sudah jadi, rapi. Sekarang kita jalan lagi. Kita harus cari temannya lumpia nih. Nggak cukup satu menu. Lapar soalnya. Wah, lumpia masih kurang nih ya foodies. Ferry mau melipir lagi nih buat icip si manis ubi Cilembu. Skoy! Pas dibuka, wanginya langsung kemana-mana. Enak banget. Wah. Meski jualannya di pinggir jalan, tapi si ibu juga siapin oven loh foodies buat manggang si ubinya. Jadi foodies kalau mau icip bisa pilih ubi yang masih anget ya, biar lebih nikmat. Pas foodies. Jadi ini dia, kita beli 1 kilo dan wanginya enak banget. Bau-bau manis gitu. Penasaran? Kita langsung makan yuk. Let's go! Ubi Cilembu ini emang jenisnya beda ya foodies dari ubi lain ya. Aslinya ubi Cilembu berasal dari desa Cilembu di Sumedang. Unsur hara yang unik pada tanah di daerah Sumedang bikin ubi ini punya rasa yang khas banget. Makanya setelah dipanggang dalam oven, ubi akan mengeluarkan madu yang bikin aroma dan rasa manisnya itu loh, aduh nikmat bener. That's why sering juga disebut sebagai ubi madu. Dari tadi nyari makanan mulu nih ya, waktunya buat cari cita sejati ya nggak sih foodies? Iya. Tapi cita sejati yang satu ini mah kayaknya emang cocok banget nih buat temenin di sore hari dan nyegerin abis soalnya. Apalagi es coklat roti yang satu ini lagi viral juga nih di kota Jogja. Oke deh, daripada kelamaan cus ayeks, kita sikat aja di camilannya satu persatu. Dimulai dari ubi Cilembunya dulu kali ya, udah menggoda banget sih wanginya. Ini empuk banget foodies tuh. Tuh. Ubi yang sekeras itu jadi empuk banget dan kita akan coba foto. Wah. Warnanya matang banget. Ini tuh warna matang ya, agak-agak ke kuning-kuningan, ke coklat-coklatan gitu. Dipanggang selama 1 jam, bikin ubi jadi matang sempurna foodies. Tekstur ubi yang keras itu jadi empuk banget dan lihat itu, warnanya cantik ya. Foodies, ini bener-bener manis banget. Pas masuk mulut tuh teksturnya apa ya, lembut-lembut. Nggak kenyal sih, lebih ke lembut karena terlalu matang dan manisnya tuh berasa banget. Manisnya tuh pas banget, mirip manis madu, jadi cocok banget ya di lidah orang Indonesia. Kalau cuma satu kayaknya kurang nih ya foodies, bongkar lagi Fer. Ubinya enak banget dan teksturnya sebelum dibuka dia empuk banget karena matang. Warnanya juga bagus, bikin ngiler dan manisnya manis banget. Ini enak banget dan wajib kalian coba. Selain rasanya yang lazis, harganya pun gak bikin kantong tiris. Cukup ceban alias 10.000 aja foodies, kalian udah bisa dapat 1 kilo ubi. Mantap toh. Oke deh, yang manis udah, sekarang kita beralih yuk ke lumpia Semarang. Waduh, dari ukurannya sih ngenyangin banget nih kayaknya. Gimana nih kalau rasanya? Spill dong. Enak foodies, ternyata enak beneran. Lumpia lihat deh. Isinya tebal banget dan di samping di luarannya itu gurih renyah dicampur sama daun bawang.
Nah, yang menentukan enak atau enggaknya lumpia Semarang itu foodies dari olahan rebungnya. Kalau nggak bau menyengat berarti yang masak jago tuh foodies. Karena rebung alias tunas bambu yang masih muda itu memang punya ciri khas bau menyengat, ya kan? Rasanya yang manis tuh cocok banget jadi isian kulit lumpia yang kriuk-kriuk dan gurih. Satu buah lumpia Semarang yang semok ini nih, cuma seharga 10.000 aja foodies, dijamin kenyang bener. Wah, asik sama lumpia jangan lupa juga dong nih sama es coklatnya. Wih, dari tampilannya sih ya begitu diaduk terlihat cukup kental ya foodies dengan warna coklat yang pekat. Ini mah asik banget buat jadi temen ngemil di sore hari sambil nonton makan receh pastinya. Coklatnya berasa banget. Dan manisnya nggak begitu manis, pas lah. Manisnya asli dari gula pasir nih foodies. Jadi masih ada rasa pahit dari coklatnya. Gak kalah lah ya sama ice coklat yang ada di kafe-kafe itu loh. Foodies, beneran enak. Es coklatnya berasa banget, nggak begitu manis, dan dicampur sama roti jadi beda banget. Jadi rasa coklatnya jadi berkurang karena si roti itu sendiri. Dan ini enak banget. Roti tawar dicampur es coklat, aduh emang gak pernah salah loh foodies, ini endul pakai banget. Rotinya lembut bercampur dengan coklat, ketika masuk mulut langsung lumer. Beh, ini mah lazis abis. Nah, kalau foodies mau cobain juga boleh, cukup keluarin budget 10.000 kok buat satu gelas es coklat ini, itu udah bonus roti loh. Ini mantep betul. Dan ini baru namanya makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Foodies, sore-sore gini pantang hukumnya kayaknya buat rebahan, malas-malasan. Yuk kita mending JJS aja yuk alias jalan-jalan sore. Ditemenin sama Yosi ya foodies, udah skuy bingit sudah tuh dia. Tapi kok ya lemes banget sih kamu, kenapa gitu loh? Halo Ci. Saya tadi baca di depan kue-tiao terapi. Kayak saya butuh terapi nih Ci. Terapi perut maksudnya Ci. Apa nih kira-kira yang bisa bikin perut saya gitu lah enak gitu. Tauco. Cocok. Kuy, yang enak-enak mah harus kudu gercep foodies. Langsung aja kita bikin si pamungkas untuk terapi perut. Dari menu tauco yang paling jos dulu, gurame foodies. Foodies, ini warnanya udah kemasan, coklat-coklat kemasan. Udah siap diangkat, tapi ditirisin dulu ya biar minyak-minyaknya pada turun. Wah, tangan dua hati-hati jatuh. It's guramenya aja udah cucok lanjut kita bikin yuk saus tauconya. Bumbu-bumbu yang dibutuhkan ada cabai merah, cabai hijau, bawang, juga pakai sereh, lengkuas, jahe, daun salam, dan lain-lainnya. Masukkan semuanya tuh foodies ke dalam penggorengan, kemudian ditumis. Rame banget, asik. Nah, nggak akan nikmat ya kan kalau nggak pakai ini nih foodies. Tauco, ini yang wanginya, waduh, aromanya Ci. Ini kita masuk satu ya. Satu sendok full kita masukin. Foodies, tauco yang digunakan ini adalah tauco Medan dengan ciri khas rasanya yang agak sedikit pedas. Penggunaan fermentasi kedelai alias tauco ini lazim kok digunakan sebagai penyedap masakan alami yang no tipu-tipu lazisnya. Yuk kita cicipin dulu yuk. Boleh ya Ci ya, cobain dikit. Nih. Wah, ini enak banget. Terakhir tambahkan sedikit sagu ya agar mengental. Oke, cucok banget ya foodies warnanya. Ini kalau di warung Betawi ini sebenarnya kayak pecak, tapi bedanya di sausnya. Kalau ini tuh pakai saus tauco. Waduh, ini udah merah merona, udah galak banget ini sausnya. Waktunya disantap pakai nasi anget-anget ini udah cucok banget ya. Ci, saya makan kalau gitu ya. Langsung saya makan ya. Eits, don't worry, be happy foodies. Guramenya nggak cuma sendirian kok, masih ada nih besti-besti pertaucoan lainnya, kayak cumi tauco dan cah kangkung tauco. Menu-menu spesial udah mejeng di meja, mantap, waktunya kita eksekusi yuk. Dari yang paling meriah dulu ya, gurame tauco. Waduh, warna merah menterengnya dari cabenya itu loh, aduh bener-bener ya bikin gak kuku. Oke, kita seruput dulu ya, bisa kali Yos.
Ini kuahnya aja udah enak banget, tapi kalau memang kuahnya doang memang agak kuat, agak asin. Ini akan pas banget kalau dicampur sama nasi. Makan pakai nasi kali ya foodies ya. Rasa tauco itu benar-benar kuat banget, nama juga tauco ya kan. Jadi nggak cuma aromanya aja yang kuat, tapi juga rasanya juga ikut kuat. Ada asam, asamnya itu dari fermentasi si kacang kedelainya, kemudian ada asin, sama ada pedes-pedesnya. Kalau kata cicinya tadi, tauco ini cocok di-combine, digabung sama yang pedes-pedes. Nah ini nih, si gurame tauco ini. Wah. Ciri khas rumah makan Medan gak cuma porsinya aja yang jumbo, tapi juga rasanya yang kuat dan berani. No wonder pas dimakan pun rasanya keluar dan menjadi-jadi. Ini beneran sih, katanya sih untuk 4-5 orang harusnya untuk ngabisin si gurame ini. Tapi aku cuma sendirian, temenin dong foodies. Terbuktikan gak cuma gurame asam manis doang yang endul, gurame dikasih tauco juga ternyata gak kalah lazis foodies. Cocok yes buat kalian yang ngidam gurame anti mainstream. Oke, kita move on skuy ke cumi tauconya. Cumi tauco, nah lihat ya ini tuh isiannya, wah. Isiannya ada tahu, tomat, cabai merah, cabai hijau, jagung muda, dan pemeran utamanya yakni cutudemi alias cumi. Oh ya. Cuminya chewy, kenyal, masih bisa digigit tapi nggak bikin seret gitu. Wah asli nih, enak banget. Tapi kurang afdol kalau nggak pakai nasi tentunya. Wah. Kalau gurame tauco cenderung pedas karena dicampur dengan cabai, nah cumi tauco ini dijamin aman lah buat kamu yang nggak suka rasa pedas. Cuminya pun gak menyisakan amis karena ada tambahan jahenya tuh foodies ketika dimasak. Nah yang paling penting nih, rasa tauconya itu loh tetap konsisten dan medok, tercampur sempurna dengan keseluruhan isi dari cumi tauco. Mungkin foodies yang baru pertama kali cobain tauco agak kaget kali ya sama rasa yang kuat dari tauco ini, karena percampuran dari asin, asam, dan gurih dengan sedikit pedas. And now, sebagai penutup, biar sah cobain juga yang the best nih sesuai namanya, kue tiao. Dua kue tiao siram dan kue tiao goreng yang jadi primadona ini emang gak fail. Pas banget udah jadi pelengkap setelah nikmatnya makan yang gurih asam segar dari tauco. Makan pakai udangnya langsung. Yang nggak kalah juara dan katanya nih best seller yang ada di kue tiao Terapi Medan ini, kue tiao goreng. Aku pesen yang rasa sapi tuh. Mau tunjukin dagingnya. Aduh. So, gimana? Sukses nggak nih terapi perut kita hari ini? Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Guramenya foodies, gak bisa lolos nih.